Halo, Halo, halo Putri. halo Tante Yana, apa kabar? Baik, tak terasa sudah hari Minggu lagi ya Bu. Iya, kita ketemu lagi. Tak terasa kemarin habis Natal sudah mulai bulan apa Bu? Januari. Januari sudah minggu ke Tiga. ya. Tidak terasa waktu tepat berlalu. Iya. Semoga kita pengennya kebaktian di gereja ya Bu. Iya, semoga segera Semoga segera terlaksana ya. terlaksana bisa kita ketemu di gereja ya Bu. Iya. Bentar kita akan memulai kebaktian ibadah pagi ini. Semua sudah siap? Sudah, Itu sudah mandi? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sekarang kita mau berdoa dulu ya Putri. Ya. Sebelum memulai kebaktian ibadah, kita mau Berdoa. mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan kami yang baik-baik saja Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bukakan itu hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima ibadah hari ini dengan baik, supaya kami dapat bersukacita untuk memuji Tuhan dan bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kita mau menyanyi? Ya, mari kita muji Tuhan. Yesus sayang padaku. Ya, penuh semangat ya. Ya, Putri. ya. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Hari ini kita masih penuh sukacita, Pastinya. penuh semangat ya, Tante. Semangat. Iya. Anak-anak gimana? Semangat atau tidak? Pastinya juga semangat. Terus kita mau menyanyi apa lagi Putri? Kita akan pujikan Dia semakin bertambah, semakin berkurang. Oke. Yang Biarlah semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. harusnya semakin semangat ya. Iya. Boleh dengan bagi berdiri Putri? Ya, mari kita semua berdiri, puji Tuhan. Dia semakin bertambah, semakin berkurang. Amin. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus
Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita sudah selesai menyanyi lagu kedua ya Bu Ting? Ya. Nah, kita mau menyiapkan persembahan kita Ya. untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita untuk berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau menyanyi Semua karena anugerahnya. Kami mengucap syukur atas segala berkatnya ya Mas. Oke. Ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena
Terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, kepada keluarga kami. Saatnya Tuhan, kiranya Engkau akan mengkuduskan persembahan kami supaya layak di hadapan-Mu. Dan kiranya berikan hati yang tulus untuk kami dapat menunjukkan yang terbaik untuk Engkau. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, supaya lebih giat lagi dalam bekerja untuk keluarga kami. Dan jika saudara kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan membuka pintu hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita sudah menyanyi beberapa lagu dengan penuh semangat, Ya, bersukacita juga. dengan sukacita, Ya. dan mengucap syukur sudah memberikan sedikit persembahan untuk Tuhan. Ya. Dan sebentar kita akan memulai untuk firman ya Bu. Ya. Sebelumnya kita sudah menyiapkan hati, membuka hati kita Ya. supaya kita dapat mendengarkan kita dengan baik. Roh Kudus memimpin kami semua. Kita Ya. semua ada Ya. juga di rumah, Ya. supaya kita bisa mengerti apa isi Ya. firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semua. Ya. Sebelumnya kita Kita akan memuji Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semua pasti dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Buta matanya sejak lahir.
Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Tuhan Yesus dan para murid-Nya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dia sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Anak-anak sudah lihat film lewat video tadi ya? Ceritanya tentang apa ya? Ya, pasti semua tahu jawabannya ya. Ada pengemis yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tante akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Nah, anak-anak, tadi filmnya mengatakan ada ceritanya tadi ya. Jadi suatu hari ada seorang pengemis. Nah, pengemis itu dilahirkan buta. Nah, murid-muridnya tadi tanya, "Yang berdosa siapa ya? Yang salah siapa ya? Ayah ibunya atau orang itu?" Tapi Tuhan Yesus ngomong bagaimana? "Oh, bukan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Tetapi agar
pekerjaan siapa anak-anak? Pekerjaan Dia yang mengutus aku. Dia itu siapa? Tuhan Allah. Mengutus aku, akunya Tuhan Yesus. Nah, jadi agar pekerjaan Tuhan itu terjadi, digenapi. Nah, anak-anak, kadang kita ini merasa nggak bisa apa-apa. Siapa yang sudah terima rapot? Bagus. Wah, semuanya pasti bagus ya. Ada yang terimanya nggak bagus? Kecewa? Mungkin ada. Tetapi jangan menyesal, jangan sedih. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah pada waktunya. Ketika apa? Kita semua lebih rajin lagi belajar. Mungkin cara belajarnya salah, ya. Mumpung online, nanti lihat game dulu, lihat TV dulu, mainan dulu. Nah, lupa sama tugas-tugasnya. Akhirnya rapotnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, atau mungkin seperti orang buta tadi ya anak-anak, dilahirkan dari kecil tidak dapat melihat. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, semua agar pekerjaan Tuhan Allah dinyatakan lewat Tuhan Yesus. Bukan kesalahan orang buta tadi, bukan kesalahan orang tuanya. Nah, ketika kita tidak dilahirkan sempurna, mungkin ada yang lahirnya rambutnya keriting, atau rambutnya lurus kaku, atau gemuk kayak tante, ya. Nah, atau lahirnya kurus, atau udah nggak cantik, nggak ganteng. Nah, ya, iri lihat temannya kok nggak seperti aku ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan agar pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kita semua yang lemah, yang kurang. Nah, ya, Tuhan Yesus akan melengkapi. Jadi, ketika kita lemah, di situ Tuhan Yesus akan menolong. Jadi, akulah terang dunia. Yesus berkata seperti itu ya pada murid-muridnya. Jadi, Yesus mau menjelaskan kedatangannya di dunia ini untuk menghadirkan terang. Nah, melalui pekerjaan Yesus yang baik, yang penuh mujizat kepada kita semua orang-orang yang memiliki kelemahan. Jadi, ketika kita lemah, kita mohon sama Tuhan dengan kesungguhan hati lewat doa-doa kita, agar pada saatnya nanti kita mendapatkan sukacita dan penuh pengharapan. Karena kita ini adalah manusia yang penuh kelemahan. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, ya anak-anak. Nah, walaupun kita dilahirkan tidak seperti keinginan kita, kita lihat teman kita kok lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, mungkin lebih kaya, lebih segalanya dari yang kita miliki. Tapi kita ini semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita dilahirkan semuanya adalah anak-anak pemenang, anak-anak yang istimewa. Tidak ada yang seperti kita, ya, kembar sekalipun, baik sifatnya, mungkin segala sesuatunya tuh tidak mirip, ya. Mungkin ada yang wajahnya persis. Dulu tante pernah punya murid, wajahnya tuh persis sekali, sama. Sampai bingung kalau manggil ini si A mana, yang si B mana. Tapi mereka pun punya sesuatu yang berbeda. Yang satunya dibanding yang satunya, ada yang kadang lebih pintar, ada yang, ya, pokoknya enggak semuanya sama. Karena kita diciptakan ini istimewa, ya.
kita semua berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah berkat Tuhan buat orang tua kita semua. Nah, jadi kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kekurangan, kelemahan. Karena di dalam kelemahan kita, Tuhan akan memberikan sukacita. Ya, amin. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari 2 Korintus 12. Yo, yang punya Alkitab, Alkitabnya dibuka. 2 Korintus 12. Sudah dapat semua? Tante tunggu. 2 Korintus 12 ayat 9a. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tante bacakan ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi ya. 2 Korintus 12 ayat 9a. Ayo tirukan semua sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ya, jadi ketika kita di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ya, anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Tuhan mengingatkan kami semua, walaupun kami ini dalam keadaan lemah, tidak sempurna, tetapi kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua, agar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari akan semakin membawa sukacita di dalam keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk orang-orang di sekeliling kami, walaupun kami dalam keadaan tidak sempurna, kami dalam keadaan lemah. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Ya anak-anak, sampai bertemu minggu depan dalam cerita yang lain dan guru sekolah minggu yang lain pula. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan kita sudah mendengarkan firman, sudah menyanyi, sudah mengucap syukur atas pernyataan Tuhan, sudah memulai ibadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar kita akan berdoa dan menutup ibadah kita pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi di minggu depannya. Ya, di minggu yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap yang kami berikan saat ini. Dan biarlah firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu dapat membuat hati kami semakin mengasihi Engkau. Dan Tuhan, jika setelah kali akan berpisah, pertemukan kami minggu depan dalam kebaktian yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Penuh semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah Putri. Dadah, Tuhan.